Ibadah pagi ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi ini PCS Medan mengadakan ibadah online yang pertama kali. Mari kita bersama mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di
kehidupan kami punya banyak masalah, di mana kami tidak bisa beraktivitas secara normal oleh karena ada penyakit virus corona yang melanda negeri kami, ya Tuhan. Sehingga kami pun juga tidak bisa untuk bersekutu, berkumpul bersama dengan saudara seiman kami di gereja-Mu. Tapi kami tahu, ya Tuhan, bahwasanya penyertaan dan perlindungan selalu menyertai kami, ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk ibadah online perdana PCS Medan ini. Biarlah ibadah online ini, ya Tuhan, sudah memberikan berkat pada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online, ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang menyatukan akan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini, walaupun kami semua tidak bisa berjumpa. Biarlah iman boleh dapat saling meneguhkan antara satu dengan yang lain oleh pertolongan Engkau, ya Tuhan. Berkati ibadah online ini, ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Kedatangan penyertaan-Mu berkati akan ibadah ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan dan kami satukan doa kami ini hanya dalam nama Putra yang kudus, Yesus Kristus. Amin. Dengan masih bangkit berdiri, mari kita bersama-sama mengakui akan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin sudah sebulan lebih kita tidak bisa bersekutu di dalam gereja oleh karena ada pembatasan untuk boleh berkumpul di tempat yang umum. Tapi kita yakin dan percaya bahwasanya Bapa selalu memelihara akan kehidupan kita. Walaupun di dalam masa kesusahan, masa pencobaan, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus memelihara kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia
saat kita melewati badai cobaan, tapi kita tahu bahwasanya Allah menyertai kita senantiasa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yang Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Firman Tuhan pagi ini akan dibawakan oleh penginjil Robin. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saudara, hari ini kita dapat beribadah secara online saudara, perdana di dalam channel YouTube kita sendiri BCS Medan. Saudara, saat ini saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan nama saya. Nama saya Robin Tedores. Saya sekarang sedang melayani di Jakarta dan nanti pada bulan Juli, jikalau Tuhan mengizinkan, maka saya dapat bergabung bersama-sama dengan saudara, melayani bersama-sama, membangun gereja Tuhan, saudara. Saudara, mari saat ini, saudara, sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memohon anugerah daripada Tuhan, Tuhan yang boleh mencelikkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah yang paling kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami yang lesu, Tuhan. Firman-Mu membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami. Kami menyerahkan waktu ke depan Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin memperkenalkan ada seorang pemuda. Pada saat itu dia belum percaya pada Tuhan, tetapi kemudian melalui ibadah KKR yang diadakan, dia kemudian percaya kepada Tuhan. Setelah dia percaya, saudara, dia terpanggil menjadi hamba Tuhan di usia muda, umur 20-an tahun. Saudara. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi akhirnya, saudara, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia menjadi seorang pengkhotbah keliling. Saudara, dia keliling di berbagai kota di Amerika Serikat, saudara. Dan dia bergabung dengan salah satu pengkhotbah yang sangat tersohor saat itu. Namanya Billy Graham. Saudara, siapakah pengkhotbah yang saya maksud di sini? Itu adalah Charles Templeton. Charles Templeton ini, saudara, dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Wow, dia melayani Tuhan sekian bertahun-tahun dia melayani Tuhan. Tapi saudara, sampai pada satu pagi, Charles Templeton ini kemudian dia mengambil sebuah majalah. Dia kemudian membuka majalah tersebut, saudara. Dia membaca majalah. Di halaman depan majalah itu, dia melihat ada seorang gambar. Wanita berkulit hitam, saudara. Di daerah Afrika sana, sedang menggendong anaknya. Wanita dan anaknya tersebut, saudara, kurus sekali. Kurus sekali dan wanita itu melihat ke atas. Kemudian di judul berita itu dikatakan bahwa kekeringan di kawasan Afrika. Karena memang pada tahun 1940-an, saudara, itu kawasan Afrika dilanda kekeringan luar biasa, tidak ada hujan. Saudara, Charles Templeton setelah melihat peristiwa ini, melihat majalah itu, saudara, terjadi pergolakan di dalam imannya. Dia kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu kenapa seperti itu? Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan mengizinkan ada orang-orang mengalami kesusahan, penderitaan? Mau makan gak dapat,
mau minum, bahkan minum Tuhan juga nggak kasih hujan. Oke. Dia kemudian bisa mengklaim perkataan seperti, mungkinkah kita percaya pada pencipta yang penuh kasih dan kepedulian, padahal yang dibutuhkan wanita itu hanya hujan. Saudara, sejak saat itu Charles Templeton kemudian dia meninggalkan imannya. Dia meninggalkan pelayanannya, saudara. Dia kemudian menjadi seorang ateis sampai pada akhir hidupnya. Saudara, di sebuah buku, saudara, diterbitkan pada tahun 1999, dia menulis sebuah buku judulnya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara, sungguh sangat disayangkan, bukan? Tapi saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti yang Charles Templeton itu ajukan, saudara, bukankah itu beberapa kali, terkadang itu bisa juga kita ajukan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Sekarang gara-gara corona, bisnis saya jatuh. Bisnis omset saya menurun. Mungkin ada di antara kita kehilangan pekerjaan. Simpanan kita mulai menipis. Tapi di sisi yang lain kita melihat, saudara, bahwa ada orang-orang, ada perusahaan-perusahaan yang justru semakin untung melalui COVID ini, saudara. Kita akan kemudian mengatakan bahwa Tuhan, kau tidak adil. Tuhan tidak adil. Kita akan mengatakan seperti itu, bukan? Nah, saudara, hal ini yang akan kita renungkan pada saat ini. Sebab saudara, di tengah situasi seperti ini sangat rentan untuk kita itu bisa menyalahkan Tuhan. Baik saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan saudara untuk awal dari perenungan kita. Apakah yang saya pikir adil itu barulah dapat dikatakan adil? Saya ulangi saudara. Apakah yang saya pikir itu adil menurut Tuhan? Lalu iman seperti apakah yang mesti saya ini punyai di hadapan Tuhan? Baik saudara, mari kita buka sama-sama dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan yang ke-16 saja. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-16 saja. Kita membacanya bersama-sama saudara ya, ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Langsung ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudara, pada bagian ini jelas sekali bahwa Paulus mengatakan pada jemaat Efesus, kalian itu harus kuat. Kalian itu harus kuat di dalam Tuhan. Saudara, kenapa mereka harus kuat? Karena situasi mereka pada saat itu, saudara, mereka menghadapi berbagai cobaan. Mereka menghadapi berbagai pencobaan, penganiayaan terkadang-kadang, saudara, daripada orang-orang di sekitar pada yang sangat membenci kekristenan, saudara. Saudara, masih ada banyak cobaan-cobaan lain, saudara, yang akan berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, jemaat Efesus pada saat itu, supaya mereka meninggalkan Tuhan. So, tentu pelaku di balik semua ini adalah iblis. Saudara. Iblis akan terus berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Karena itu Paulus di ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu itu kuat di dalam Tuhan. Saudara, perhatikan kata di dalam Tuhan. Jadi bukan menguatkan diri sendiri, saudara, tetapi mereka itu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara, dari kacamata ayat yang ke-10 ini kita melihat ke ayat 16. Nah, ini yang akan menjadi penekanan, menjadi poin kita pada hari ini. Kita harus menggunakan perisai iman yang benar. Iman yang benar itu apa, saudara? Iman yang bukan karya kita sendiri, tetapi iman di dalam Tuhan. Penting sekali, saudara. Iman karya kita sendiri itu kayak gini contohnya. Kalau aku berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan seharusnya mendengar doa saya. Tuhan menjawab saya. Tuhan harus mendengar doa saya. Dalam nama Yesus sembuh, maka Tuhan sembuhkanlah. Saudara, itu iman karya kita sendiri. Bukan iman di dalam menurut firman Tuhan, saudara. Nah, ini akan sama-sama kita bahas. Lalu iman menurut firman Tuhan itu seperti apa, saudara? Ya kan? Nah,
Dalam kehidupan iman kita, saudara, kita menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, hari ini saya mau secara khusus saya mau ngajak saudara untuk menyoroti kebagian keadilan Tuhan. Saudara, kita akan membahas terlebih dahulu keadilan Tuhan dengan keadilan menurut kita sendiri. Kita nanti akan versuskan keadilan Tuhan, keadilan menurut kita sendiri. Dari sini saudara nanti kita akan sama-sama melihat bahwa kita harus mempunyai pemahaman keadilan Tuhan ini dengan benar. Barulah saudara nanti kita bisa mempunyai iman yang benar. Perisai iman yang kuat, yang benar. Baik saudara, saudara sebelum membahas keadilan menurut Tuhan, menurut firman Tuhan, ada baiknya kita melihat dulu keadilan menurut manusia, menurut kita. Saudara, keadilan menurut manusia itu, seperti yang tadi di awal saya sudah bahas, itu sebenarnya rootnya, akarnya itu apa? Akarnya itu adalah hukum karma, atau cultural law, hukum budaya, tradisi kita. Mungkin orang tua kita mengajarkan kepada kita seperti itu. Apa itu? Ya, orang yang baik itu baru menerima yang baik. Kalau orang yang jahat nggak pantas menerima hal yang baik. Saudara, kita mempunyai konsep hukum karma. Maka saudara, kita tidak bisa terima ketika melihat orang yang orang yang baik, orang yang suka membantu orang, saudara, suka beramal, kemudian orang tersebut dilanda kesusahan. Secara kasat mata, saudara, kita nggak bisa melihatnya, saudara. Dalam bahasa Hokkien, boha akwalewa, ya, nggak cocok di mata kita itu nggak cocok, saudara. Lebih cocoknya apa? Kalau orang yang seumur hidupnya berbuat jahat, teroris misalnya, saudara, ya, orang-orang yang suka cia orang dalam bisnis, nah dia kena kesusahan, baru itu itu hak lu kia walang bak ciu, ya, itu cocok di mata kita. Saudara, itu hukum karma. Saudara, apakah konsep seperti itu juga yang ada di dalam Injil? Jawabannya tentu tidak, saudara. Nah, ini akan kita sama-sama melihat, saudara, bahwa ada perbedaan nih antara konsep keadilan menurut Tuhan dan konsep keadilan menurut kita sendiri. Konsep keadilan menurut Tuhan. Apa itu, saudara? Pertama, satu-satu, saudara, kita akan pelan-pelan, nanti saya akan bukakan perlahan satu demi satu. Keadilan menurut firman Tuhan pertama, Tuhan itu akan adil kepada umatnya secara penuh, saudara, pada saat kekekalan nanti. Nah, pada saat kekekalan nanti, saudara, orang-orang yang benar itu akan diselamatkan. Orang-orang yang hidupnya setia pada Yesus Kristus, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah, mengikuti perjamuan, makan bersama-sama dengan Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak setia pada Yesus Kristus sampai akhir, saudara, dia akan dilihat seperti kambing di sisi kiri Tuhan Yesus. Dan saudara, pada akhirnya nanti kita akan melihat keadilan Allah itu secara nyata, secara full, saudara, penuh, itu di kekekalan. Jadi Tuhan itu pasti adil, saudara. Saudara, baik. Kemudian kita itu akan mengatakan seperti ini, tapi contoh, kita kan bagaimanapun juga masih hidup di dunia ini. Gitu. Apakah kami nggak bisa menerima keadilan dari Tuhan di dunia ini? Saudara, keadilan menurut Tuhan, saudara, maka yang kedua adalah keadilan Tuhan kepada umatnya, kepada setiap kita. Saudara, itu tetap ada, tetapi tidak meniadakan penderitaan. Saya ulangi. Keadilan Tuhan pada umatnya itu tidak meniadakan penderitaan, saudara. Kita lihat contohnya Ayub. Hidupnya pada akhirnya dipulihkan, bukan? Hidupnya pada akhirnya diberkati, bukan? Tetapi kita melihat sebelumnya, saudara, dia mengalami penderitaan yang luar biasa loh. Dia dalam sehari dia kehilangan semua yang dimilikinya. Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan semua hartanya dalam satu hari, sekejap lenyap. Wow, saudara. Kemudian, saudara, kita melihat bahwa di kitab Wahyu, kita buka aja ya, saudara, ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya buat saudara.
Ayat yang ke-16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat yang ke-17, saudara, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan adil pada umatnya, saudara. Dia akan menghapus segala air mata mereka. Tapi saudara, ada air mata kan? Ada air mata, ada penderitaan. Tapi Tuhan kemudian memulihkan keadaan mereka. Saudara, Tuhan tuh baik, saudara. Kita harus memahami demikian. Penderitaan itu, saudara, itu datangnya bukan dari Tuhan. Saudara, kita jangan salah paham pada Tuhan. Sekarang kita melihat situasi ini kita menderita, itu bukan dari Tuhan. Penderitaan itu apa, saudara? Itu konsekuensi dari dosa. Penderitaan itu konsekuensi, itu adalah akibat daripada dosa manusia. Pada akhirnya, konsekuensinya adalah kita mengalami penderitaan. Saudara, sejujurnya nih kalau mau ngomong belak-belakan, saudara, ngomong belak-belakan nih. Maka, saudara, kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tuh tidak patut menerima kebaikan loh. Kita tuh nggak patut dihapus air matanya oleh Tuhan. Nggak patut, nggak pantas, saudara. Kita nggak pantas menerima segala sesuatu yang baik dalam dunia ini. Nggak pantas karena kita sudah berdosa. Tetapi saudara, kita melihat bahwa Tuhan tetap memberikan kebaikan pada kita. Jadi saudara, jikalau kita itu bisa menerima kebaikan, justru kita tuh harus kaget, saudara. Bukan ketika kita mengalami penderitaan baru kita kaget. Justru ketika kita itu sedang dalam kondisi yang menderita, itu hal yang wajar. Karena kita sudah berdosa, saudara. Jadi saudara, ketika saudara dan saya bangun pagi, kita bercermin, saudara. Kita melihat diri kita. Harusnya kita kaget. Kenapa kaget? Karena, wah, ini orang yang, kenapa nih orang yang berdosa seperti masih bisa diberikan hidup pada hari ini? Harusnya kita bersyukur, saudara. Tuhan baik. Dia bisa memanfaatkan penderitaan. Ini adalah sebenarnya adalah akibat dari dosa, kesalahan kita sendiri. Tuhan bisa memanfaatkan itu untuk sebuah kebaikan untuk kita loh, saudara. Nah, setelah sudah memahami demikian, tentu kita akan mengatakan bahwa Tuhan tuh baik, saudara. Sebenarnya nih, kalau mau ngomong adil, saudara ya, yang adil itu adalah jikalau kita tuh gak pernah mengalami kebaikan. Itu baru adil, saudara. Tapi Tuhan tetap memberikan kebaikan pada kita. Dia mengasihi kita, saudara. Jadi saudara, yang kedua, saudara, keadilan Tuhan pada umatnya itu gak meniadakan penderitaan. Dari penderitaan situlah nanti Tuhan baru akan pulihkan kita, saudara. Baik saudara, yang ketiga, keadilan Allah pada umatnya itu harus dilihat dalam perspektif rancangan Tuhan yang mulia. Saudara, kalau kita menelaah, kita melihat hidup-hidup daripada tokoh-tokoh Alkitab, kita akan melihat saudara bahwa hidup mereka itu, saudara, itu bukan lancar-lancar saja, saudara. Tapi kebanyakan, bahkan semua tokoh dalam Alkitab, saudara, mereka itu juga mengalami ada banyak sekali kondisi-kondisi sulit. Bahkan mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Tuhan tuh gak adil. Contohnya Sarah, istri Abraham. Saudara, Abraham itu hamba Tuhan loh. Ya. Dia seorang yang dipanggil oleh Tuhan, ya kan, untuk menggenapi rencana Tuhan. Lah, kenapa istrinya mandul? Sedangkan dia lihat orang-orang kafir pada saat itu yang gak percaya Tuhan, tapi mereka justru bisa beranak dengan banyak. Dia akan mengatakan Tuhan tuh tidak adil, saudara. Kita kemudian melihat Yusuf yang dibuang. Yusuf salah apa, saudara? Yusuf yang tidak ada kesalahan, tapi dia dibuang oleh saudara-saudaranya, saudara. Dia harus terpisah dari papanya, dia harus menjalani kehidupan sebagai seorang budak, saudara. Saudara, dia akan mengatakan Tuhan gak adil. Saudara, tetapi ketika kita melihat apa yang menjadi respon Yusuf pada Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kalian mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, saudara. Saudara, terlepas dari kaya atau miskin, terlepas dari kita itu mengalami penderitaan, masalah atau tidak, terlepas dari kita itu mengalami kesusahan atau kesenangan saat ini, Tuhan itu memelihara saudara dan saya.
Tuhan punya satu rancangan yang indah buat setiap kita, saudara. Saudara, kita tidak boleh menilai Allah adil atau tidak adil itu berdasarkan kondisi kita. Tapi mari kita mau melihat keadilan Allah itu berdasarkan rancangannya pada kita. Ada sebagian orang Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Berbulan saja, saudara, berbulan-bulan. Mungkin cuma dalam 2 bulan masalahnya kelar. Ada nggak? Ada. Dia bersyukur pada Tuhan. Dia mengatakan Tuhan baik, Tuhan adil. Ada banyak pelajaran yang dia bisa petik dalam 2 bulan itu, saudara. Saudara, tetapi ada sebagian orang yang Tuhan izinkan mengalami persoalan bertahun-tahun. Gak selesai-selesai masalahnya. Saudara, bagaimana terhadap orang-orang seperti saudara? Saudara, mari kita mau lihat, saudara. Mungkin Tuhan itu dia hendak mendidik orang tersebut guna pembentukan karakternya. Saudara, kita lihat, saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kedua. Saudara, ranting yang bersih itu, ranting yang benar itu akan dibersihkannya. Sedangkan ranting yang gak berbuah, saudara, itu akan dipotongnya. Saudara, ranting yang berbuah yang benar itu seperti kita yang sudah baik, yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa masih mengalami kesulitan? Itu dibersihkan. Dibersihkan dalam arti gini, mungkin rantingnya masih ada getah. Masih ada kotoran-kotoran di situ yang mesti dibersihkan. Nah, waktu dibersihkan tuh sakitnya bukan main. Tapi untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan ranting itu. Supaya dia bisa lebih banyak berbuah. Saudara, di bagian yang lain firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan tuh mendidik orang yang dikasihnya dengan cara dia menghajar. Saudara. Justru orang-orang yang dihajar tanda petik oleh Tuhan itulah orang-orang yang disayang Tuhan. Saat ini kita masih belum bisa mengerti kenapa saya harus mengalami kondisi seperti ini. Kenapa saya harus mengalami kondisi seperti ini, saudara? Saudara, mari kita lihat dari perspektif rancangan Tuhan yang mulia. Nanti saatnya kita akan mengerti bahwa kita bisa mengerti, oh ternyata seperti itu ya Tuhan. Saudara, tapi ada sebagian orang yang mungkin Tuhan izinkan. Dia tidak pernah mengalami pemulihan, saudara. Ada nggak? Ada. Contohnya, saudara. Saudara tahu Nick Vujicic, saudara. Nick Vujicic itu adalah seorang yang sejak lahir dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Hanya punya 1 jempol kaki kecil ya di sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Saudara, orang itu sejak dulu, saudara, sejak kecil, saudara, dia sudah ingin bunuh diri. Untuk apa aku hidup seperti ini? Gak ada tangan, gak ada kaki, aku bisa apa? Nick Vujicic, saudara. Saudara bisa search di Google habis ini. Dan saudara tahu nggak? Dia sampai detik ini, Tuhan tidak pernah menumbuhkan tangan atau kaki padanya. Tetapi saudara, justru lewat persoalannya, justru lewat kondisi fisiknya seperti itu, dia kemudian bisa menjadi berkat untuk banyak sekali orang. Dia sekarang menjadi motivator Kristen di hampir seluruh dunia. Saudara, dia keliling dunia, dia bersaksi tentang Tuhan, saudara. Dia bisa menjadi public speaker, dia menjadi orang yang begitu sangat direspek, saudara. Dan kehadirannya, saudara, itu menjadi berkat. Ada banyak orang-orang di dunia yang mau bunuh diri, tetapi ketika mereka melihat ada sosok Nick Vujicic seperti ini, mereka mengurungkan niatnya. Tuhan memakai kelemahan, Tuhan memakai penderitaan, saudara, Nick Vujicic menjadi kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat untuk banyak orang. Wow. Luar biasa, saudara ya. Tuhan adil. Tuhan benar. Jadi saudara, sebenarnya di balik semua pergumulan, baik itu berbulan-bulan, bertahun-tahun atau mungkin ada selama. Saudara, Tuhan Yesus itu ada di samping kita. Dia memeluk kita dengan begitu erat. Dia sayang kita. Hanya kita yang pada saat ini kita masih belum bisa paham. Kita masih belum bisa ngerti rencana Tuhan. Tapi saudara, sabarlah, tunggulah. Nanti kita akan mengerti. Nanti kita akan mengatakan, oh gitu ya Tuhan. Saudara, Tuhan tuh seperti sedang menyusun puzzle hidup kita. Dia sedang menyusun satu demi satu. Satu demi satu. Saudara, sabarlah. Kita jangan langsung protes. Karena kita tuh sedang di dalam proses. Jadi sabar aja, saudara. Kita tunggu, kita lihat apa puzzle yang Tuhan tuh pelan-pelan akan susun dalam hidup kita. Sampai nanti masanya kita akan melihat puzzle itu dengan utuh.
Oh gitu Tuhan. Oh gitu. Saudara, sejujurnya saudara, saya secara pribadi, saya tuh ingin cepat-cepat mengatakan pada Tuhan, oh gitu Tuhan. Saya berkata pada Tuhan, Tuhan saya pengen bisa cepat-cepat mengerti rencanamu. Saya nggak sabar, saya pengen cepat-cepat bisa melihat. Tolong saya Tuhan. Saudara, di dalam perenungan saya, di dalam kehidupan, dalam doa saya kepada Tuhan, Tuhan itu berkata kepada saya, Robin, sudah berapa kali kamu itu berkata kepada saya, oh gitu ya Tuhan. Sudah berapa kali kamu itu pada akhirnya bisa mengerti, oh ternyata maksud Tuhan itu begitu ya. Saudara, ketika Tuhan mengatakan kepada saya seperti itu, saya hanya bisa menundukkan kepala saya. Saya begitu malu saudara. Karena cukup sering saudara, saya mengatakan, oh gitu, oh gitu. Artinya adalah, saudara, ada banyak sekali masalah di masa lalu saya yang saya hadapi, yang saya alami. Tetapi sekarang masalah itu sudah selesai. Dan ketika saya flashback ke belakang dan saya melihat sekarang saudara, saya bisa melihat bahwa Tuhan terima kasih, Tuhan pernah kasih saya masalah seperti itu. Dengan Tuhan kasih saya masalah itu, saya belajar banyak sekali hal. Tuhan terima kasih. Oh gitu ya Tuhan. Oh gitu ya Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah banyak menolong saudara. Saudara hidup sudah berapa tahun? Berpuluh-puluh tahun? Belasan tahun? Ada berapa banyak masalah yang saudara hadapi yang Tuhan sudah selesaikan? Dan saudara bisa mengatakan, oh gitu. Ternyata maksud Tuhan itu seperti itu. Lalu sekarang kita ada di dalam masalah yang baru saudara. Saudara, mari. Jangan cepat-cepat saudara kita itu mengklaim bahwa Tuhan itu gak adil. Saudara, mari kita jangan mempunyai konsep keadilan yang salah. Mari kita mau melihat keadilan Tuhan saudara dengan kacamata yang benar. Yang ada dari firman Tuhan. Saudara, keadilan Tuhan itu tidak meniadakan penderitaan. Keadilan Tuhan itu saudara harus dilihat dari kacamata Tuhan mengasihi kita. Tuhan memelihara, merancangkan satu kehidupan yang indah pada kita. Saudara, itu yang kemudian harus menjadi perisai iman kita. Perisai iman yang benar. Yaitu iman yang lahir dari pemahaman akan firman Tuhan. Saudara. Karena itu saudara, untuk kita tuh bisa memiliki iman seperti ini, tentu saudara kita harus banyak membaca firman Tuhan. Masalahnya adalah orang-orang Kristen seringkali hidupnya itu, orang-orang Kristen seringkali tidak kuat dalam menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena apa saudara? Karena ketika dia menghadapi penderitaan saudara, dia itu mempunyai pemahaman bukan dari firman Tuhan. Dia jarang baca firman Tuhan. Hanya membuka Alkitab seminggu sekali. Ya wajar saja. Konsep yang ada dalam diri dia itu adalah konsep keadilan menurut dirinya, bukan firman Tuhan. Akan membuat imannya rapuh saudara. Saudara, satu kali ada iblis senior sama iblis junior. Iblis junior ini kemudian datang lapor bos. Gitu. Aku itu cukup frustasi bos. Karena aku berusaha sudah dengan segala cara saya akan menjatuhkan orang Kristen ini. Tapi orang Kristen ini tidak pernah jatuh bos. Bos, iblis senior mengatakan, emang kamu udah melakukan apa aja? Iblis junior kemudian mengatakan, bos, saya buat bisnisnya runtuh. Saya kemudian membuat simpanannya jadi makin menipis. Dia kehilangan pekerjaan, jadi PHK. Kemudian di rumah istrinya sering bertengkar dengan dia. Saya ingin bos supaya dia itu bisa meninggalkan Tuhan. Tapi kenapa gak bisa bos? Dia justru bisa tetap semakin kuat imannya. Dia justru bisa semakin tetap mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Iblis senior mengatakan bahwa kamu itu bodoh sekali. Kamu itu on ya. Kamu tuh mau menjatuhkan orang tetapi dengan kamu tuh gak pintar. Kamu tuh lihat gak sih apa yang dia lakukan setiap paginya? Apa bos? Iblis senior mengatakan, tiap pagi dia itu membaca Alkitab. Dia membuka Alkitab, dia merenungkan, dia mengingat apa yang dia baca itu sepanjang hari.
Dia sarapan, dia ingat. Makan siang, dia ingat. Waktu lagi mau istirahat, dia ingat firman Tuhan itu. Malam sebelum tidur, dia baca lagi Alkitab. Lu mau sampai jungkir balik, menjatuhkan, kasih dia cobaan juga gak akan berhasil. Iblis junior kemudian berkata, lalu gimana bos caranya supaya aku bisa menjatuhkan orang ini? Iblis senior kemudian mengatakan, perhatikan saudara. Iblis senior mengatakan, yang perlu kamu lakukan cuma satu. Buat dia menjauh dari Alkitab yang dia baca. Bikin dia malas, bikin dia sibuk, supaya dia tidak punya waktu membaca Alkitab. Dan setelah kamu melakukan hal itu, lakukan lagi pencobaanmu yang tadi, pasti kamu berhasil. Saudara, betapa berbahayanya. Dan itu yang memang dilakukan iblis kepada setiap kita, saudara. Dia cukup melakukan satu hal saja, membuat kita menjauh dari firman Tuhan. Sudah, itu saja. Maka kita akan jatuh dengan sendirinya. Kita akan hancur, saudara. Kita akan pelan-pelan tidak kuat. Karena perisai imannya sudah hancur. Kita nggak punya iman yang benar. Kita akan dihajar oleh iblis, saudara. Saudara, penting, saudara. Mari kita membiasakan diri kita setiap hari kita baca Alkitab. Yesus Kristus mengatakan di dalam Matius 4 ayat keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan saja. Tapi manusia hidup itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudara, saya mau ajak saudara sekalian untuk setiap kita. Ayo saudara, di tengah kondisi yang tidak mudah ini saudara, mari kita mau perkuat diri kita dengan kita itu membaca Alkitab. Sehingga kita mempunyai konsep keadilan yang benar. Yaitu konsep keadilan menurut firman Tuhan, bukan keadilan menurut kita sendiri. Apapun yang menjadi konsep kita yang salah tentang Tuhan, saudara, saya ajak kita membuangnya. Kenakanlah konsep yang benar tentang Tuhan. Gimana caranya? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar ini. Kami mau memiliki perisai iman yang benar, supaya kami tidak menggunakan konsep kami sendiri. Tapi kami mau menggunakan konsep Tuhan menurut firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan tentu akan menguatkan kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu adil. Bukan karena kondisi kami, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan memiliki satu rancangan yang mulia. Kami mengalami penderitaan, tapi penderitaan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan justru menggunakan penderitaan untuk kebaikan kami. Saudara, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu ini. Tolonglah mampukan setiap kami, supaya kami dapat semakin bertumbuh di dalam firman-Mu. Iblis tidak akan dapat menjatuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara, baca Alkitab setiap hari dan saudara jagalah kesehatan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji syukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar. Terlebih lagi boleh dapat kita lakukan dalam diri kami. Ada saudaraku, kita bisa menatapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami masih boleh datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan firman-Mu ya Tuhan menopang, menguatkan, dan menuntun hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan seluruh dunia. Kiranya Tuhan memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan kehidupan manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh bersama-sama memberikan persembahan yang kami tahu semuanya berasal dari Tuhan saja. Biarlah kami juga boleh belajar ya Tuhan, bukan hanya memberikan secara materi, tapi kami boleh mempersembahkan kehidupan kami, diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam iman kerohanian, mereka boleh terus bertumbuh. Tuhan yang kuatkan iman mereka. Untuk keluarga mereka, Tuhan yang pelihara. Untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang tolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan mereka semua dengan kesehatan yang baik. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kiranya kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh ibadah selesai. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mewakili BCS Medan, hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Contoh Robin yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Contoh Robin dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita BCS Medan telah memiliki channel YouTube sendiri untuk ibadah online kita. Walaupun untuk sementara kita semuanya beribadah melalui channel di rumah kita masing-masing, kiranya Tuhan yang menolong kita boleh tetap setia, mempersiapkan diri
dengan kerinduan pada hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Selain itu, jemaat Tuhan, kiranya sehari-hari di rumah kita boleh juga terus datang berdoa kepada Tuhan, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.